Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kembali lagi kita mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala agar bertambah ma'rifah kita kepada Allah, sehingga nanti membuahkan keagungan kecintaan kepada zat yang selama ini kita ibadahi. Maka seseorang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan bertambah pula ubudiyahnya, penghambaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sifatullah tanqasimu ila qismaini, subutiyah wa salbiyah. Bahwa sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada subutiyah, yaitu yang Allah tetapkan untuk dirinya. Yang kedua adalah sifatus salbiyah, sifat yang Allah nafikan untuk dirinya, karena sifat tersebut ada kekurangan, karena tidak layak bagi Allah sesuatu yang kurang. Wasifatus salbiyatu ma nafaha Allah subhanahu ta'ala an nafsihi fi kitabi aw ala lisani rasulih. Jadi sifat salbiyah adalah apa yang ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi. Karena seluruh sifat salbiyah itu adalah sifat yang kurang pada hak Allah. Seperti al-maut, kematian, naum, tidur, jahal, kebodohan, nisyan, lupa, ajaz, kelemahan, ta'ab, lelah. Fayajibu nafyuhu anillah lima sabaqa. Maka wajib menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah berlalu. Akan tetapi tidak hanya penafian yang murni, tapi ada isbati diddiha, yaitu menetapkan kebalikannya. Contoh kita tadi menafikan sifat mati dari Allah, maka menunjukkan apa? Allah memiliki sifat hidup yang sempurna. Kita menafikan sifat tidur bagi Allah, berarti Allah maha tegak, yang tidak mengalami ngantuk wala tidur. Kita nafikan sifat lupa bagi Allah, maka menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu yang sempurna, yang tidak dibarengi dengan sifat lupa. Kita nafikan dari Allah sifat lemah, menunjukkan dia apa? Maha mampu. Wa dzalika li anna ma nafahu Allah ta'ala nafsihi fal muradu bayanu intifaihi li subuti kamali diddihi. Karena maksud penafian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan apa? Kesempurnaan dari lawannya. La li mujarradin nafi, tidak sekedar apa? Penafian semata. Li anna an-nafya laysa bikamalin illa ayyatadammana ma yadullu 'alal kamal. Karena penafian tersebut bukanlah menunjukkan kesempurnaan, kecuali ada kandungan kesempurnaan di dalamnya, yaitu apa? Menetapkan kebalikannya. Wa dzalika li anna an-nafya adamun, karena menafikan sesuatu itu berarti meniadakan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal adamu laisa bi syai', dan sesuatu yang tidak ada itu tidak dianggap, apalagi ada kesempurnaan, maka lebih tidak pantas lagi. Wali anna an-nafya qad yakunu li adami qabiliyatil mahal, karena menafikan sesuatu itu mungkin karena tidak ada atau tidak bisa menerima sesuatu tersebut. Fala yakunu kamalan, maka tidak mungkin dianggap sempurna. Sebagaimana kalau kita katakan bahwa jidar ini, dinding ini tidak melakukan kezaliman, dinding ini tidak lupa, maka dia tidak bisa menerima hal tersebut. Wa qad yakunu lil ajzi anil qiyami bi,
atau terkadang karena dia tidak mampu melaksanakan hal tersebut, maka ini juga dianggap kurang. Sebagaimana dalam perkataan syair, Qubailatun la yaghdiruna bidhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardali. Qabilah yang kecil itu tidak mengkhianati janji, jaminan, wa la yadhlimuna, dan mereka juga tidak menzalimi manusia sekecil apapun itu. Apakah ini pujian? Enggak, tidak, ini celaan. Kenapa? Karena menunjukkan dia tidak mampu. Karena qabilah yang besar itu adalah qabilah yang bisa menzalimi yang lain, qabilah-qabilah kecil. Lakinna qaumi wa in kanu dawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Akan tetapi kaumku, qabilahku, meskipun mereka memiliki kedudukan, akan tetapi mereka tidak berbuat keburukan sedikit pun. Ini juga menunjukkan apa? Penghinaan kepada kaumnya, bukan apa? Pujian. Kenapa? Karena mereka tidak mampu melakukan keburukan. Misalul dzalik, contoh dari hal di atas adalah firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Coba lihat di ayat ini, Allah tetapkan untuk dirinya sifat hidup, sekaligus dia menafikan sifat maut, mati bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa nafyul mauti anhu yatadammanu kamala hayatihi. Menafikan sifat maut dari Allah menunjukkan apa? Kesempurnaan sifat hidup baginya. Beda dengan apa? Sifat hidup yang kita miliki akan berujung pada apa? Kematian. Karena sifat hidup kita, Pak, sifat hidup yang naqis, mengalami kekurangan. Misalun akhar, contoh yang lain, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzalimi sedikit pun. Berarti apa? Dia berlaku adil. Sekecil apapun kebaikan kita akan dibalas. Sekecil apapun kesalahan kita pun akan dibalas. Paham? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Dia akan melihat. Nafyu dzulmi anhu yatadammanu kamala adlihi. Menafikan sifat zalim dari diri Allah itu terkandung apa? Kesempurnaan sifat adil padanya. Misalun dzalik, contoh yang ketiga, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Dia maha sempurna kekuatannya, keluasan ilmunya dan seterusnya. Sehingga apa? Penduduk langit, penduduk bumi tidak ada satupun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Fannafyul ajzi anhu yatadammanu kamala ilmihi wa qudratihi. Jadi dia menafikan ajaz, sifat lemah dari dirinya, itu terkandung sifat sempurnanya ilmu dan kemampuan. Walihada qala ba'dahu, oleh karena itu dia berkata setelahnya, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha mampu. Li'annal ajza sababuhu immal jahlu bi asbabil ijadi wa imma qusurul qadrati anhu. Karena lemah itu sebabnya adalah terkadang karena kebodohan sehingga tidak bisa mendatangkan sebab-sebab yang mengadakan sesuatu itu, atau karena kurangnya kemampuan. Maka likamali ilmihi, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kudrah kemampuannya, lam yakun liyu'jizahu syai'un fis samawati wala fil ardh. Sehingga tidak ada sesuatu apapun
yang bisa membuat dia lemah. Manusia seluruhnya berkumpul atau jin atau malaikat untuk menandingi Allah, maka itu tidak akan sanggup mereka lakukan. Wa bihadzal misali alimna anna as-sifat as-salbiyata qad tadammanu aktsara min kamalin. Dengan contoh-contoh di atas, kita mengetahui bahwa sifat salbiyah terkadang mengandung banyak kesempurnaan daripada sifat subutiyah. Kenapa Pak? Karena sifat salbiyah bisa melahirkan 2-3 sifat yang sempurna. Seperti tadi sifatul ajaz itu bisa melahirkan sifat qudrah dan ilmu. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, sifatus subutiyatu sifatu madhin wa kamalin. Sifat subutiyah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, itu adalah sifat yang terpuji dan sifat yang sempurna. Tidak perlu dihinakan dan tidak ada kekurangannya sedikit pun. Fakullama kasurat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mausufi biha ma huwa aksar. Banyaknya dan bermacam-macamnya penunjukan sifat subutiyah tadi, ini menunjukkan apa? Kesempurnaan yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanat sifatus subutiyati allati akhbarallahu biha an nafsihi aktsara bikatsirin min sifatis salbiyah kama huwa ma'lum. Oleh karena itu sifat subutiyah yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis ini lebih banyak daripada apa? Sifat yang dia tiadakan. Kenapa Pak? Karena Allah itu senang dipuji. Allah itu senang dikenal dengan hal yang baik. Sebagaimana kita ketahui. Adapun amma sifatus salbiyah falam tudkar ghaliban illa fil ahwali taliyah. Adapun sifat salbiyah tidaklah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ghalibnya dengan keadaan-keadaan di bawah ini. Al-ula, yang pertama adalah bayanu umumi kamalihi, menjelaskan keumuman kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sempurna, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Menunjukkan apa? Dia memiliki sifat yang sempurna secara apa? Secara umum. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua adalah nafyu madda'ahu fi haqqihil kadzibuna, yaitu menolak tuduhan dusta terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Apa tuduhan dusta tersebut? Seperti yang dikatakan oleh orang Nasrani bahwa Allah punya anak, atau orang Yahudi bahwa Allah punya anak, atau orang musyrik menuduh Allah memiliki putri, yaitu malaikat banatullah, putri Allah. Ini adalah tuduhan-tuduhan dusta yang Allah sanggah di dalam surah Maryam dan di surah-surah yang lainnya. Sehingga kita nanti Pak tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka yang menuduh Allah memiliki anak. Selamat hari Natal. Selamat atas keyakinan kalian Allah memiliki anak. Kenapa ini dilarang? Bukankah ini hanya sekedar ucapan saja? Nah, kalau ada seorang Nasrani, ada orang Kristen gitu, mengatakan kepada saudaranya Muslim, temannya gitu, seorang Muslim, kenapa kalian tidak mengucapkan selamat Natal kepada kami? Bukankah itu hanya sekedar ucapan saja? Apa salahnya coba? Itu hanya sekedar ucapan saja. Lantas si Muslim ini balik berkata, kenapa engkau tidak mengucapkan syahadat saja? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah itu sekedar ucapan saja? Oh,
Kalau saya ucapkan itu, saya masuk Islam. Nah, kalau saya mengucapkan apa yang kalian katakan tadi itu, menunjukkan saya membenarkan agama kalian. Kita sama-sama saja, sama-sama selamat. Jalan aja yang berbeda. Jadi konsekuensi keyakinan itu akan ada dari yang apa yang kita ucapkan. Selamat Natal, selamat Nyepi, selamat yang lainnya itu menunjukkan apa? Kita meyakini akidahnya yang batil, yang sesat tentang kebenarannya. Yang ketiga adalah daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi, yaitu menolak dugaan kurang dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya sia-sia atau bermain-main. Enggak. Semuanya mengandung hikmah. Ini membantah dugaan orang-orang Yahudi yang menganggap apa yang Allah ciptakan ini hanya sekedar senda gurau, hanya sekedar sia-sia belaka. Wa qalihi wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyami wa ma massana min lugub. Sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Mulai dari hari Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Al-Jum'ah. 6 hari. 2 hari untuk langit, 2 hari untuk bumi, 2 hari untuk isinya. Kemudian setelah itu Allah bersemayam di atas arsy. Kata orang Yahudi, Allah capek, istirahat dulu di atas arsy. Capek dari menciptakan alam semesta ini. Makanya mereka menjadikan hari Sabtu itu hari istirahat. Capek lelah dari mengurusi dunia selama 6 hari, mereka istirahat di hari Sabtunya. Karena mereka menganggap Allah lelah capek dari menciptakan alam semesta selama 6 hari, di hari Sabtunya Allah istirahat. Maka Allah sanggah dengan mengatakan wa ma massana min lugub. Kami tidak merasa lelah sedikit pun dari menciptakan alam semesta ini. Al-qaidatul khamisatu sifatus subutiyah tanqasimu ila qismaini dzatiyatin wa fi'liyah. Sifat subutiyah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, itu terbagi menjadi 2. Dzatiyah wa fi'liyah. Apa itu dzatiyah? Dzatiyah lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Itu sifat yang senantiasa ada pada diri Allah. Seperti sifat ilmu, qudrah, as-sama' mendengar, al-basar melihat, izza perkasa, hikmah maha bijaksana, ulu sifat yang tinggi, azamah keagungan. Ini adalah sifat-sifat yang senantiasa ada pada diri Allah, yang tidak terikat dengan kehendak. Wa minha di antara sifat dzatiyah adalah sifat khobariyah, yang Allah kabarkan bahwa dia memiliki wajah, memiliki kedua tangan, memiliki mata, memiliki kaki. Ini adalah sifat khobariyah yang kita harus meyakini, tidak boleh mendustakannya. Nampak? Karena khobar itu berkonsekuensi kita kita mengingkari atau membenarkannya. Karena ini khobar datang dari Allah, maka kewajiban kita adalah menetapkannya. Wal fi'liyatu hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Kal istiwa 'alal arsy wan nuzuli ila sama'i dunya. Jadi sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendaknya. Jika dia mau melakukan, dia lakukan. Jika tidak mau, dia tidak melakukannya. Seperti apa? Istiwa. Istiwa itu meninggi di atas arsy. Nah,
Kalau tidak ada arsy, apakah Allah tetap berada di ketinggian? Maka jawabannya iya. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat ketinggian. Nah, Allah bersemayam terserah dia, mau bersemayam di mana saja, mau meninggi di mana saja, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga turun di sepertiga malam terakhir. Jika dia mau melakukan, dia lakukan. Jika tidak, maka dia tidak lakukan. Wa qad takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibaraini. Terkadang ada sifat yang dia dianggap dzatiyah, ditinjau dari satu sisi, dilihat di sisi yang lain dia adalah fi'liyah juga. Seperti kalam. Pada diri Allah itu mampu berbicara. Sudah ada kemampuan berbicara. Tapi kapan dia berbicara? Siapa yang diajak berbicara? Ini apa? Fi'liyah. Kadang dia berbicara kepada Musa, kepada Muhammad, kepada Jibril, kepada Adam, dan yang lainnya. Ini apa? Ditinjau dari sisi ini, sifat kalam adalah sifat fi'liyah. Fa innahu bi'tibari aslihi sifatun dzatiyatun li'anna Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Nah, ditinjau dari sifat dzatiyah, Allah itu senantiasa apa? Berbicara. Memiliki sifat apa? Sifat kalam. Wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah. Ditinjau dari ahad, satuan dari kalam tersebut, dia adalah sifat fi'liyah. Li'annal kalam yata'allaku bimasyiatihi yatakallamu mata sya'a bima sya'a kama fi qawlihi innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Karena kalam itu berkaitan dengan kehendak Allah. Dia berbicara kapan dia mau dan kepada siapa dia berbicara. Sebagaimana Allah berfirman, innama hanya saja amruhu perkaranya, idza arada syai'an jika dia menginginkan sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Coba lihat ucapan Allah di sini terikat dengan masyiah. Idza arada syai'an. Nah, aroda ini bagian dari apa? Masyiah. Wa kullu sifatin ta'allaqat bi masyiatihi ta'ala fa innaha tabi'atun li hikmatihi. Segala atau seluruh sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah itu semuanya apa? Mengandung hikmah. Wa qad takunul hikmatu ma'lumatan lana. Terkadang hikmah tersebut kita ketahui, terkadang pula kita tidak kita ketahui. Contoh, Allah menakdirkan kita sakit. Terkadang kita apa? Tidak ketahui apa nih hikmahnya. Terkadang Allah jadikan kita kaya raya. Apa nih hikmahnya? Kadang kita ketahui, kadang pula tidak. Lakinnana na'lamu ilmal yakin annahu subhanahu la yasha'u syai'an illa wa huwa muwafiqun lil hikmah. Akan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidaklah Allah melakukan sesuatu pasti itu sesuai dengan apa? Dengan hikmahnya. Enggak ada kezaliman, enggak ada perbuatan yang sia-sia pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kama yushiru ila qaulihi, sebagaimana disyaratkan dalam firman-Nya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Apa saja yang kalian kehendaki itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehendak Allah itu terikat dengan apa? Ilmuhu wa hikmatuhu. Ilmu, pengetahuan dia dan hikmahnya, maha bijaksananya dia. Sehingga tidak ada perbuatan yang sia-sia dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.